Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam mengajarkan kita untuk percaya tentang surga dan neraka sebagai destinasi akhir kehidupan di akhirat kelak. Umat Muslim tentu mengenal ganjaran akan perbuatan yang telah dilakukan di dunia, dan neraka dalam Islam diartikan sebagai tempat ganjaran bagi mereka yang memiliki amal buruk lebih berat daripada amal baik. Kata neraka secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-nar yang berarti panas, tembakan, dan api. Secara istilah kata al-nar memiliki arti tempat mengerikan yang disediakan untuk orang-orang berbuat dosa dan kejahatan. Pada dasarnya, kehidupan akhirat berarti kehidupan dengan peningkatan rohani bagi manusia. Neraka semata-mata bukanlah tempat penyiksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan tempat penyembuhan. Neraka dihadirkan untuk menghukum orang-orang yang durhaka, yakni orang-orang kafir, musyrik, fasik, munafik, dan sejenisnya. Orang-orang yang dianggap durhaka tadi akan tinggal abadi di dalam neraka. Kemudian orang mukmin yang durhaka akan menjalani masa hukuman dan tinggal sementara di neraka. Setelah itu, mereka akan dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menyebutkan bahwa neraka memiliki 7 macam nama, yakni Jahanam, Lazza, Hutoma, Sa'ir, Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Setiap neraka dipercaya memiliki siksaan yang berbeda-beda. Pohon berduri atau Al-Dari dan Al-Zakum merupakan makanan para penghuni neraka. Sementara Al-Hamim, Al-Ghoslin, dan Al-Ghosak merupakan minuman para penghuni neraka. Makanan dan minuman tersebut tidak akan memberikan manfaat dan kenikmatan apapun bagi para penghuni neraka. Neraka sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan yang disebut sebagai mautin al-azab. Istilah tersebut memiliki arti tempat berlakunya siksaan. Makhluk Allah yang membangkang terhadap syariat dan mengingkari Rasulullah Muhammad SAW tergolong sebagai orang yang berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 116. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya, sesuai dengan sabda Rasulullah dari hadis riwayat At-Tirmizi yang memiliki arti, hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengannya, maka di surga. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran, tetapi dia menghukum dengan kebodohan, maka dia di neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dari hadis riwayat Bukhari yang memiliki arti, setiap muslim yang memerdekakan seorang muslim, niscaya Allah akan memerdekakan satu hambanya dari neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah nama-nama neraka dalam agama Islam. Dan neraka dengan tingkatannya memiliki perbedaan lebih panas 70 kali lipat dari tingkatan di atasnya. Tingkatan tersebut disesuaikan dengan amal buruk manusia selama hidup di dunia. Dan simak video kali ini sampai habis. Neraka Lazza. Neraka Lazza diartikan sebagai neraka yang berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka Lazza diperuntukkan bagi orang-orang yang berpaling dari risalah Nabi Muhammad SAW, membelakangi tauhid dan enggan bersedekah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Mi'raj ayat 15-16 mengenai adanya neraka yang berbunyi, Kalla innaha ladha naza'atan lazzawa, ya artinya sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala. Neraka Hutoma. Kata Hutoma memiliki arti hancurnya sesuatu. Neraka Hutoma akan membuat penghuninya mengalami kehancuran dengan api yang memecah dan membakar dari kedua kaki, tulang-tulang, hingga hati, serta melontarkan bunga api sebesar istana. Neraka ini akan dihuni oleh orang yang suka mencela, mengumpat, enggan bersedekah, dan perhitungan terhadap sesama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 7 yang berbunyi, Allati tatali'u alal af'idah, yang artinya yang membakar sampai ke hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 32-33. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api atau sebesar dan setinggi istana,
seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 5-6 mengenai keberadaan neraka Hutama. Wa ma atraka mal hutama narullahil muqadah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Neraka Soir. Kata Soir berasal dari bahasa Arab yang berarti menyala, sesuatu yang berkobar dan tidak dipadamkan sejak diciptakan. Neraka Soir dapat diartikan sebagai neraka dengan api yang berkobar-kobar dan menyala. Di dalam neraka Soir terdapat tali-tali, rantai-rantai, ular, kalajengking, dan belenggu-belenggu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 5 mengenai adanya neraka Soir yang berbunyi, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Kehadiran neraka Soir menjadi pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang tidak membayar zakat, memakan harta anak yatim, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya, atau korupsi, dan mendustakan hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 mengenai keberadaan neraka Soir yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Neraka Sakor. Al-Quran sebagai kitab umat muslim telah menjelaskan keberadaan neraka Sakor yang panas dan sangat membakar. Kemudian neraka Sakor akan dihuni oleh orang-orang yang sombong, tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan orang miskin, dan mendustakan Al-Quran. Dan mengapa dinamakan neraka Sakor? Karena neraka Sakor hanya memakan daging tanpa tulangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 26-29 mengenai neraka Sakor yang menghanguskan kulit manusia yang berbunyi, Sa'uslihi Sakor wa ma atraka ma Sakor la tubki wa la tadar lawhatul lal bashar. Ya, artinya, kelak aku akan memasukkan ke dalam neraka Sakor, dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Ya, Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 42-47. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Neraka Jahim. Kata Jahim berasal dari bahasa Arab dengan arti tempat yang panas sekali dengan bara api yang sangat besar. Neraka Jahim merupakan neraka dengan api yang besar di sebuah jurang atau lubang. Neraka Jahim akan dihuni oleh orang-orang musyrik seperti para pendusta ayat-ayatnya, mendurhakainya, dan melupakan urusan akhirat karena kesibukan duniawi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 51 yang mengenai keberadaan neraka Jahim dan penghuninya yang berbunyi, Walladina sa'u fi ayatina ma'ajizina ulaika ashabul jahim. Tapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 91-92 mengenai adanya neraka Jahim yang berbunyi, Burzatil jahimu ligawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Ya, artinya, dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah. Neraka Hawiyah. Kata Hawiyah berasal dari bahasa Arab yang berarti jatuh dari tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Neraka Hawiyah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak diketahui rak atau dasarnya. Dalam Al-Quran, neraka Hawiyah memiliki sebutan lain, Narhamiyah, yang berarti api panas dan berkobar. Dapat diartikan bahwa neraka Hawiyah menjadi tempat yang sangat panas dengan dasar neraka yang dalam.
Neraka Hawiyah diisi oleh orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Qariyah ayat 8-11, mengenai adanya neraka Hawiyah dan penghuninya yang berbunyi, Wa amma man khafat mawazina wa ummaha hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, artinya, dan adapun orang yang ringan timbangan atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Neraka Jahanam. Neraka Jahanam tergolong sebagai neraka dengan tingkat paling tinggi dan diisi dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kata neraka Jahanam berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti. Neraka Jahanam secara harfiah diartikan memiliki penampilan jahat atau berwajah murung. Mengapa disebut sebagai neraka Jahanam? Karena neraka ini dalam keadaan gelap, hitam, dan memiliki dasar yang sangat dalam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 43 yang mengenai keberadaan neraka Jahanam yang berbunyi, Wa inna jahannama lama'iduhum asma'in. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka atau pengikut setan semuanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, kami dulu pernah bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Muhammad SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Para penghuni neraka Jahanam diantaranya adalah orang-orang yang berdosa besar, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah setan, orang yang durhaka kepadanya, hingga orang yang bakhil atau pelit. Berdasarkan gambaran dalam Al-Quran, neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Bahkan, jika ada satu tempat di dunia yang paling buruk sekalipun, neraka masih jauh lebih buruk dari itu. Bahkan dikatakan, mereka yang masuk ke dalam neraka karena amal buruknya, maka mereka telah mengalami kerugian besar. Tidak hanya mengalami kerugian yang sangat besar, mereka juga akan membuat seseorang yang masuk ke dalamnya akan terhina. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 192 yang artinya, Ya Rob kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun. Quran surat Ali Imran ayat 192. Lalu, apa yang dimaksud dengan neraka? Bagaimana gambaran neraka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran? Dan berikut adalah sejumlah fakta menarik tentang neraka berdasarkan apa yang digambarkan Al-Quran dan seperti yang telah kita rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, neraka adalah makhluk Allah. Sama seperti halnya manusia, hewan, langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Neraka juga termasuk salah satu dari makhluk Allah Ta'ala. Sebagai salah satu makhluk Allah, neraka adalah makhluk yang telah diciptakan. Dengan kata lain, meski saat ini belum kiamat, namun surga dan neraka telah ada sekarang. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 131 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran surat Ali Imran ayat 131. Ayat tersebut menunjukkan bahwa neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Menurut tafsir Imam Al-Qurtubi, ini sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah, karena sesuatu yang belum ada tidak akan pernah dijadikan janji. Yang kedua, neraka memiliki penjaga. Sama halnya seperti penjara, neraka pun juga memiliki penjaga-penjaga. Para penjaga neraka inilah yang akan memberikan siksaan kepada orang-orang kafir atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa para penjaga neraka ini memiliki perawakan yang besar dan ekspresi wajah yang menyeramkan. Tidak hanya itu, para penjaga neraka ini juga memiliki suara yang amat garang dan memiliki temperamental yang kasar, sadis, dan keras. Allah berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang ketiga, neraka memiliki pintu. Seperti yang telah sedikit dibahas sebelumnya, neraka adalah seburuk-buruknya tempat, di mana orang-orang kafir akan menerima siksaan yang kekal. Dan perlu diketahui, calon penghuni neraka nantinya akan masuk ke dalamnya melalui pintu-pintu sesuai dengan dosa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 43 dan 44, yang artinya, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44. 4. Penghuni neraka akan diikat dengan rantai belenggu. Neraka adalah tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang lebih banyak melakukan amal buruk selama hidupnya. Para penghuni neraka tersebut akan diperlakukan dengan hina. Orang-orang kafir juga akan dipasangi rantai belenggu di lehernya, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 4, yang artinya, sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insan ayat 4. Tidak hanya itu saja, setelah orang-orang kafir ini dipasangi rantai belenggu di lehernya, mereka akan diseret untuk dibawa ke dalam air yang sangat panas, lalu dibakar di dalam api. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Quran Surat Ghafir ayat 71 sampai 72. 5. Bahan bakar api neraka. Sama halnya seperti api yang ada di dunia yang memerlukan bahan bakar untuk bisa tetap menyala, api neraka pun juga membutuhkan bahan bakar. Namun berbeda dengan api yang ada di dunia yang membutuhkan bahan bakar kayu atau minyak. Bahan bakar api neraka antara lain adalah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Ta'ala dan juga batu. Hal itu telah disampaikan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. 6. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api dunia. Sulit untuk membayangkan seberapa panas api neraka, namun Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan panasnya api neraka adalah 70 kali dari api yang pernah dibuat manusia di dunia. Dengan kata lain, api paling panas yang bisa dibuat oleh manusia, kemudian itu dikalikan 70 kali, maka itu menjadi panasnya api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api Jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3265, Muslim nomor 2834. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa panasnya api neraka lebih panas dari teriknya sinar matahari. Orang-orang munafik berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka Jahanam itu lebih panasnya jikalau mereka mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 81. 7. Neraka ditarik 70.000 tali. Neraka terikat pada 70.000 tali, yang pada setiap talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, neraka Jahanam pada hari kiamat akan didatangkan yang memiliki 70.000 tali. Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2842. 8. Dalamnya neraka. Neraka adalah tempat yang sangat dalam. Bahkan jika sebuah batu dilemparkan ke dalam neraka, batu tersebut membutuhkan waktu hingga 70 tahun untuk bisa mencapai dasarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba
beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Dan beliau bersabda, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2844. 9. Makanan dan minuman di neraka. Meski di neraka, para penghuni neraka pun juga akan diberi makan dan minum. Hanya saja, makanan dan minuman di neraka ini hanya akan menambah penderitaan para penghuni neraka. Adapun minuman yang ada diberikan kepada para penghuni neraka adalah air mendidih dan nanah, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Naba ayat 24 dan 25 yang artinya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Quran surat An-Naba ayat 24-25. Sedangkan makanan yang akan diberikan kepada para penghuni neraka adalah buah zakum, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-46 yang artinya, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Quran surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan gambaran tentang betapa mengerikannya buah zakum itu. Kalaulah saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2585. Ia berkata, Hasan Sahih. 10. Pakaian penghuni neraka. Para penghuni neraka juga akan diberikan pakaian yang akan menambah penderitaan mereka. Bagaimana tidak, pakaian yang akan dikenakan oleh para penghuni neraka adalah pakaian yang terbuat dari api neraka itu sendiri. Bisa dibayangkan betapa menderitanya para penghuni neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkan luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Quran surat Al-Hajj ayat 19-21. 11. Siksaan paling ringan. Seringan-ringannya siksaan di neraka tetaplah sangat mengerikan. Adalah Abu Thalib, sosok yang disebutkan akan menjalani siksaan paling ringan di neraka. Dia akan mengenakan sandal yang terbuat dari api neraka. Akan tetapi, karena sandal tersebut sangat panas, otaknya sempat mendidih. Dari An-Nu'man bin Rosir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai dua sandal neraka yang memiliki dua tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksaannya lebih pedih dari sisaannya. Padahal sisaannya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 213. Dalam riwayat lain disebutkan orang tersebut adalah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, penduduk neraka yang paling ringan sisaannya di neraka adalah Abu Thalib. Ia memakai dua sandal neraka yang membuatnya otaknya mendidih karena panasnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 241. Disahihkan oleh Ahmad Sahir dalam taliknya terhadap Musnad Ahmad. 12. Neraka bisa dingin. Neraka selalu digambarkan dengan panas api yang melebihi panasnya api yang ada di dunia. Akan tetapi, siksa neraka tidak selalu dengan panas api neraka saja, tapi juga bisa menyiksa dengan dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin atau ghasaq. Quran surat An-Naba ayat 24-25. Ghasaq ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nanah, dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa ghasaq adalah air yang busuk yang sangat dingin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggabungkan dua makna ini. Maka ghasaq adalah air yang busuk yang luar biasa dingin, tak tertahankan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Luas dan kedalaman neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka,
Setiap orang ditimbang amal dan ibadahnya terlebih dahulu pada yaumul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat aniaya sedikit pun pada hambanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dikatakan kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat, "Ada engkau memiliki semua yang ada di bumi, apakah engkau akan menebus dengannya atau agar keluar dari neraka?" Ia menjawab, "Iya." Maka Allah berfirman, "Sungguh aku menghendaki dirimu yang lebih mudah dari hal itu, sejak engkau masih menjadi tulang sulbi Adam, yaitu engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, namun engkau enggan dan engkau menyekutukanku." Hadis riwayat Bukhari nomor 6557, Muslim nomor 2805. Mengenai neraka, Rasulullah pernah mendeskripsikannya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu yang jatuh, lalu beliau bersabda, 'Tahukah kalian apakah itu?' Kami para sahabat menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas anar sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang batu itu baru sampai di dasarnya.' Hadis riwayat Muslim nomor 2844. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar menjelaskan dalam bukunya Surga dan Neraka di Al-Quran dan As-Sunnah bahwa neraka itu begitu lebar dan luas, dasarnya begitu dalam juga lebar. Adapun jumlah mereka yang masuk neraka, jumlahnya tak terhingga. Selain jumlahnya yang begitu banyak, masing-masing orang di antara mereka bertubuh sangat besar, sampai-sampai gigi gerahamnya saja sepadan dengan gunung Uhud. Jarak antara kedua pundaknya adalah sejauh perjalanan 3 hari. Bersumber dari buku Jalan Taqwa yang ditulis oleh Idrus Abidin, LCMA. Untuk mengenal gambaran betapa luasnya neraka, kita dapat membacanya pada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Dari Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat nanti, neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70.000 kendali. Tiap-tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Luas dan dalamnya neraka pun dijelaskan dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Iya. Adakah tambah lagi?" Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa surganya akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Neraka itu menyerupai penggilingan yang ke dalamnya jatuh jutaan ton biji. Lantas, ia menggiling semua biji tersebut tanpa lelah maupun jemu. Biji-biji itu pun akan habis, tetapi penggilingannya terus berputar menunggu tambahan biji. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Para penghuni neraka terus dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dan ia terus berkata, 'Masih adakah tambahan?' Sampai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa meletakkan telapak kakinya di dalam neraka jahanam, hingga sebagiannya terlipat dan menyatu dengan sebagian lainnya, dan ia pun berkata, 'Cukup, cukup, demi keagunganmu dan demi kemuliaanmu.' Muttafaq alaih. Wallahu a'lam bishawab." Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.